iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Jarang apa? Jarang dibahas. Dan banyak terjadi karena sesuatu yang tidak disukai, tapi kok sering terjadi. Masya Allah. Dari ini pakare Pak Lurah ini. Turun ini kan pundi kauan itu hampir. Masya Allah. Enten mawon Pak Lurah. Masya Allah. Napa sebabnya? KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga itu kan pasti ada pemicunya gitu. Itu biasanya sing salah mbok lanang mau bawa itu nih. Berhentikan berbaik. Wonten ing ayat pertama menika membahas tentang masalah tentunya at-thalaq, karena sekali lagi nama surahnya saja sudah surah at-thalaq. Maka perkara ingkang kita pahami pertama Bapak Ibu adalah sebenarnya hukum cerai itu hukumnya apa sih? Ayo Pak Lurah. Halal, kok halal dibenci piye? Masya Allah ya Mbak Firuz. Hah? Oh boleh. Mas Ali. Boleh. Mudah-mudahan. Apa hukum cerai? Hah? Boleh. Pak Ari. Apa hukum cerai Bapak? Pak Tony. Boleh, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Hampir semua kita pasti akan menjawab seperti itu. Padahal kalau kita katakan hukum cerai itu persis kados hukum menikah. Apa hukum menikah? Apa hukum menikah ya Mas Ali? Sunnah. Nah ya, tinggal kondisi. Lu pripun kok tinggal kondisi ini? Bapak Ibu, hukum menikah itu memang Bapak Ibu adalah hukum asalnya sunnah Rasul. Tetapi nanti dalam kondisi-kondisi tertentu Bapak Ibu, maka itu akan terjadi perbedaan. Oh, ada yang sampai derajat wajib, ada yang sampai derajatnya namung sunnah, ada yang bahkan mungkin makruh atau haram. Demikian kok haram ini? Bahkan mungkin Bapak Ibu banyak orang yang tidak menikah misalkan. Jangan kemudian kita menikah suudzon. Oh, kamu kan mengikuti sunnah Rasul. Ya mungkin karena ada sebab. Ada sebab. Apa sebabnya? Kan hadisnya jelas ya ma'syarus syabab man istata'a minkumullah falyatazawwaj. Ternyata dia tidak mampu memang. Ketika dia tidak punya kemampuan Bapak Ibu, maka ya sudah. Itu paham maksudnya Pak Lurah?
Untuk cerai pun juga sama Bapak Ibu, hukum asalnya adalah mubah. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa mungkin sampai haram, bisa mungkin malah sampai wajib. Tergantung kondisi. Nah ini sekedar gambaran mawon, apa gambaran ini? Perbedaan antara tiang-tiang Arab kali tiang-tiang Ngawi Sragen. Pripun bedane ya Pak Ali? Oh, kalau wong Arab kawene mahal, nak wong Ngawi punya dikit kawan kawin. Enggak, tabiatnya kita itu asalnya itu kalau orang Jawa itu mau cerai no wabegian. Kalau orang Arab gampang sekali itu. Sidik-sidik cerai, sidik-sidik cerai. Kalau orang Jawa asalnya itu pokoknya mati urip pokoknya dari bojo. Mbah piye napa? Polahe kondisine kowe tetep bojomu boyak. Boyak iku. Dadi misalnya sing wedok iki polahe ora karuan ngono. Wis gak layak untuk dipertahankan, tetap dipertahankan. Itu kebiasaan, ada kebiasaan kita menurut. Apabila saking beri Bapak Ibu ketolak, ya namanya cerai itu memang sesuatu ingkang ahkamus syar'i, hukum syar'i. Kalau memang ada apa asbab-asbabnya maka monggo gitu. Monggo. Jangan kita kemudian suudzon ketika ada orang cerai. Mungkin ada sebabnya Bapak Ibu, karena tujuan dari rumah tangga itu adalah untuk apa? As-sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tujuan ini sudah tidak bisa kemudian tercapai, ya sudah. Maka kan ada kemudian istilah Bapak Ibu, suami mati ngenes. Atau istri mati ngenes dalam rumah tangga itu. Sampai-sampai kalau kita mau jujur gitu Bapak Ibu, sakjatose rumah tangga kita punika lebih dan lebih dekat. Itu kondisi pun kados omahe monggo. Ngertos omah monggo Pak? Pak Ju? Hah? Sawah. Jenengan insyaallah kemudian dengan setunggal ayat wonten ing surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baytan wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Dados Bapak Ibu, Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan pilih omah sing paling lemah, omah sing paling rapuh, kuwi omahe laba-laba monggo. Saya yakin ini jenengan sampun sering mendengar, membaca. Pilih omah sing paling lemah ki omahe laba-laba monggo niku. Tetapi saya yakin Bapak Ibu kita itu salah persepsi. Apa virus? Apa maksud omah sing paling lemah ki omahe monggo? Maksudnya piye? Lho kan ora tau gak ada monggo. Nah, bahasanya ada pondasinya. Enggak ada pondasi. Nek piye kena nyantol nang kono nyantol nang kono pondasi kuat banget kok Pak Lurah. Oh,
sing paling lemah omahe monggo. Hah? Cepet rusak, awet lho niku. Mas Seno. Pak Tony. Mboten usah dibahas niku jelas. Kita nang pengen bahas satu poin iki mawon. Napa menika omah sing paling lemah ki omahe monggo. Maksudnya pripun? Bolong-bolong. Lho omah dhewe sangsaya niku. Pak Ju. Hah? Rapuh. Maksud rapuh pripun? Oh, kuat lho nak niku. Pak Lurah. Kena angin malah kuat dia. Kena apa jenenge niku gempa. Oh. Awet kuat dia. Omah dhewe ambruk kena gempa. Nah, Pak Lurah. Lho kan. Pripun maksudipun Mas? Omah tidak tertutup. Ya nang saka asale kono nggih ngono kuwi kok. Bapak Ibu, saya yakin banyak di antara kita menika ketika mendengar omah sing paling lemah nang donya punika omah laba-laba. Niku karena diingini sithik napa? Rusak. Niku lho. Gitu. Lah nek omahe dhewe dingene sithik rusak mboten? Rusak mboten? Dingene sithik Pak rusak juga Pak omahe dhewe niku. Lah nek sing ngene bego, Pak. Maka Bapak Ibu, omah sing paling lemah di omahe laba-laba itu bukan dari struktur bangunan. Maka juga sampai Bapak Ibu jangan sampai ternyata omahe adi megrong-megrong beton tingkat 10 tapi ternyata rapuh lemah kantes omahe laba-laba. Jadi mboten dari struktur bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku omahe niku empie-empie teng pinggir Masjid Nabawi niku nempel niku. Tetapi kuat sekali. Terus apa ngantos Bapak Ibu kita niku gak ada gambaran pilih omah sing paling lemah omahe laba-laba itu dari struktur bangunan, fisik enggak. Bahkan para insinyur itu sekarang malah mengadopsi itu. Kenapa? Terkenal kuat itu laba-laba itu. Sing dibangun omah ini kan apa, Pak? Jaring, lah tuku ngendi jaring. Nah, maksudnya ini kok sutra lebih lembut jauh dibandingkan rambut itu, tapi sangat kuat sekali. Jadi kan bayangke dengan tangannya adewe dingin ya ora lepele, Pak. Kata semua adewe dengan bego ya ora lepele kan. Makanya para ulama menjelaskan apa yang dikabarkan Allah sesuatu yang real, fakta betul. Omah yang paling lemah omah laba-laba itu adalah dari sisi maknawinya. Pertama Bapak Ibu, karena ini berkaitan masalah tolak nih. Pertama tentu jenengan mungkin pernah gak teke sing bangun omah monggo niku monggo lanang apa wedok? Pak Lurah. Kerjasama. Mesti cipta iya kok nate jeneng dak loro. Mas Seno. Mbok yo digatekke ngono sekali-kali. Pak Ari lanang jadinya lanang apa itu Pak Ju Pak Tony
belum pernah ngamati, Masya Allah. Padahal itu ada pelajaran yang sangat berharga itu. Pak Lurah apa? Masya Allah. Yang bangun itu Pak, itu laba-laba wedok. Lah dalile pundi? Buktine pundi ya Mas? Bapak Ibu. Dalile wonten ing ayat tersebut Bapak Ibu, kamatsalil ankabutin takhadat baita. Kamatsalil ankabutin takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sebagaimana laba-laba ingkang dia membuat rumah, ittakhadat, ada taknya di situ, tak taknis, itu menunjukkan muannas. Muannas niku itu, berarti sing bangun niku itu. Lah mbok lanang kemundi, kemundi Mas ya. Pak Ju kemundi. Warung gim paling. Bapak Ibu, ketika sudah jadi rumah itu, yang bangun itu laba-laba betina. Terus apa yang dilakukan itu laba-laba betina itu kan? Yang dilakukan itu stay. Maka dengan lihat itu laba-laba itu, Mas mau siji tok apa? Siji tok. Ketika sudah setelah rumah sudah jadi, nanti kalau pada waktunya itu akan datang itu laba-laba jantan, Pak. Datang. Ketika datang ngapain? Biasa, Pak. Pembuahan. Datang dalam rangka untuk pembuahan. Ketika sudah terjadi pembuahan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Laba-laba betina ini Pak akan menyikat laba-laba jantannya. Dipateni loh. Luwih kuat laba-laba itu. Loh kan. Mboten namung dipateni niku laba-laba jantan niku bahkan akan dimakan habis oleh laba-laba betina. Nah, ini gambaran tentang rumah tangga kan enten boten. Wong lanang mati kok bro wong itu. Pasal toto. Mati ngenes. Masya Allah. Loh ini Bapak Ibu, ketika sudah terjadi pembuahan, kemudian ternyata nih laba betina ketika sudah terjadi pembuahan itu akan membunuh itu laba-laba jantannya itu, bahkan dimakan habis. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi selanjutnya adalah ketika sudah sempurna itu di perutnya itu laba-laba, waktu ketika melahirkan anak-anaknya, ketika lahir anaknya pinter Pak. Pinter ya Pak Lurah anaknya laba-laba. Watah biangat Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu antara dua kemungkinan? Yang terjadi itu antara dua kemungkinan, induknya itu masih hidup. Kalau induknya masih hidup Bapak Ibu, maka anak-anak ini akan dimakan sama induknya. Tapi kalau induknya meninggal, maka anak-anak ini akan memakan induknya. Kalau nek mati loh induknya, maka akan dimakan sama anak-anak ini. Terus antar anak akan saling memakan satu dengan yang lain. Tinggal paling cuma 2, 3, 4 saja. Pada kuatah nih. Barang itu selungo, plung, diri. Ini gambaran.
Betul apa yang dikabarkan dening Allah, omah sing paling lemah ki omahe laba-laba. Kenapa? Karena rumah yang dibangun bukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Maka sudah beli Bapak Ibu, rumah sapa mawon, hatta wong kafir kalau dibangun di atas cinta dan kasih sayang, mulya teng donya niku. Bedane namung bijing teng hari akhir mawon. Kalau didasari dengan keimanan kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mencari kemudian surga Allah, maka akan berlanjut ini sampai besok pada yaumul qiyamah. Tapi dasar yang paling pertama kali adalah rumah kalau dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang, maka akan kuat. Maka para ulama menjelaskan omah sing paling harmonis adalah omah tawon, omah semut, omah angkrang. Iki omah sing paling harmonis. Nanti ngali Pak Tawon niku loro bangun cilik. Ya toh. Sedina rong dina sepekan, sebulan Pak. Dadi sak meter Pak. Ngrembaka. Ora enek ceritane Pak Tawon. Paten-patenan, cokot-cokotan dipangan boten enten. Semua angkrang, kebersamaannya luar biasa, persatuannya luar biasa. Makanya kalau gambarkan Pak awak ini nak jujur mau Pak. Luweh modeleno mirip tawon angkrang semut nopo laba-laba Pak. Jujur mawon. Bapak. Kita ini mirip laba-laba. Pripun? Kesana, kesana. Mboten malah semakin rembaka, kathah keluargane tambah entek, Pak. Wong tuwa ninggal, anak mencar-mencar. Mau karek kenangan tok aku duwe dulur nang kono. Ini gak tahu kontak, gak tahu hubungan. Jadi wong Bangaran, nak wong Mantingan orang. Apalagi terus warisan gak podo. Terus sambutin balut. Jadi rumah kita itu rumah yang rapuh. Itu tadi. Karo wong njaba wong sing gaene hubungan keluarga malah apik, karo keluarga malah entek wong padu. Masyaallah. Terus Allah berikan gambaran ini Bapak Ibu dalam rangka untuk napa pembelajaran dumateng kula panjenengan Bapak Ibu. Nak tiyang Arab niku lho masyaallah saya salutnya di sini. Orang Arab itu kalau mereka itu gadah putra rabi nikah dari gadah omah yang sak manten sak omah Pak. Ora masalah. Nah, benaran dia wegah. Pilih ngontrak. Kenapa? Padu. Makanya Bapak Ibu nak tawon niku antar anak niku saling menjaga, ya kan, kemudian berkembang. Niku namung anak kabeh lho Pak niku. Gino betul niku. Niku sak keturunan niku. Menjaga satu yang lain ketika enten sing ganggu Pak langsung rubyung kabeh. Teratur. Oh, sing ratu sapa, sing prajurit sapa, sing ini pun teratur semua. Dan rumah yang ada ini kepala rumah tangga ini sapa gak jelas. Gini betul. Maka dari sini Bapak Ibu monggo kita penggalih Bapak Ibu
Karena sekali lagi ampun ngantos ternyata kita punika gadah omah teng donya punika ternyata mboten sebagaimana cita-cita kita baiti. Baiti napa? Masya Allah. Pak Lurah pun baiti jane iki. Tenang nih, gak pernah padu nang omah. Ya berarti orang baiti jane nanti. Sinten sing baiti jane iki ngajeng? Pari. Oh kadang-kadang ya Mas. Bapak Ibu jujur ya, nggak mungkin. Teng donya punika mi'ah bi mi'ah 100% bayi jannati, orang mungkin. Paling persenan mawon. Ya sing 50% ayo tentang sing bae. Maka monggo kita perbaiki dengan cinta dan kasih sayang itu insya Allah kalau dengan dasar-dasar cinta dan kasih sayang Pak insya Allah akan baik. Nah kemudian masuk dalam ayat Bapak Ibu, masuk dalam ayat yang pertama surah At-Talaq. Kenapa punika? Coba kembali melihat masa terjemahannya. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah, paham ya insyaallah. Lanjut. Wahai para nabi, tertuju dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tertuju dumateng umat pun jelas. Nak kowe nyereke bojomu karena sebab loh. Kalau dengan sebab insyaallah tidak mengapa. Sebab-sebab syar'i. Ternyata bojone napa? Balilo. Ya sudah, ceraikan. Tapi ketika menceraikan Bapak Ibu, yang pertama kita dipahami adalah fatalliquhunna liiddatihinna. Ceraikan. Coba Mas tadi terjemahnya tadi. Ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi masa iddahnya. Stop. Ceraikan mereka di masa waktu mereka menghadapi masa iddah. Ini maksudnya. Mas Eno. Pak, ternyata cerai niku enek loro. Yang pertama adalah cerai sunni, sunnah. Yang kedua adalah cerai bid'ah. Loh, cerai bid'ah banget. Jadi cerai itu ada loro, cerai sunni, sunnah, dan cerai bid'ah. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah cerai yang sunnah. Tambah bingung tuh kan? Ya Mas Ali, apa virus? Apa cari sunnah? Oh, saya katakan tadi dari awal loh Pak. Masalah cerai ini Pak, banyak di antara kita sih kurang ngerti. Kenapa? Wis alergi sih. Nah Mbak Lurah sing pakar KUA mendingan pas loh. Masya Allah. Jadi Pak sunnah ataupun cerai sunnah itu adalah ketika menceraikan istrinya dalam dua kondisi. Yang pertama resik ningrum dikumpuli.
Jadi ketika dalam kondisi istri itu bersih ya, dari haid dengan syarat dereng dikumpuli. Itu yang pertama, itu cerai sunnah. Yang kedua, dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil. Dua ini Pak, kalau menceraikan istri dalam kondisi dua ini, maka ini masuk dalam konteks cerai sunnah. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini, fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Pada waktu istri itu langsung bisa untuk menghitung waktu iddah. Karena waktu iddahnya itu Pak, ketika orang dicerai itu kalau seorang yang dia bersih maka 3 kali suci. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Makanya Bapak Ibu ketika menceraikan itu ketika dalam kondisi bersih belum dikumpuli, itu kan langsung bisa dihitung Pak masa iddahnya. Atau hamil langsung bisa dihitung Pak apa? Lahirkan. Maka yang bid'ah juga ada 2. Cerai yang bid'ah itu ada 2 Pak. Apa itu? Yang pertama bersih tapi dikumpuli. Nah ini dosa loh Pak. Pelakunya dosa ini, suami berdosa ini. Jatuh badan cerainya, jatuh Pak. Pak, cerai itu sama dengan nikah. Jenengan tenanan apa dolanan jeglok. Kowe takkan. Itu jenengan serius apa dolanan jatuh. Maka siapa sih? Dengan kalimat-kalimat nikah atau cerai. Maka cerai yang bid'ah itu yang pertama apa tadi? Bersih tapi baru dikumpuli. Kenapa? Karena kalau bersih terus dikumpuli terus dicerai Pak, kan susah. Susah ribut. Lagi meteng orang. Maka nggak bisa langsung kemudian dihitung masa iddahnya itu Pak, kecuali nanti habis bersih dulu pertama. Bagi head melek benembe niku dihitung mengke napa masa iddah. Paham? Paham? Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi haid. Ini masuk dalam cerai yang bid'ah. Jatuh. Terus bagaimana menghitungnya? Niki mboten dihitung Pak pas haid niki Pak. Telung 3 kali bersih berarti ketika pas dicerai niki haid yang pertama tadi itu enggak dihitung. Nunggu haid berikutnya lebih dihitung. Paham? Itu paham apa? Pak Ju paham apa? Wa ahsul iddah, hitunglah itu masa iddah. Sedangkan orang ketika dicerai itu Bapak Ibu kalau dalam kondisi normal ya, normal itu masih haid ya kan. Tapi kan enten napa? Istri yang sudah tidak haid. Terus bagaimana? Maka tentunya tidak berlaku itu. Ya sudah 3 kali. 3 bulan. Kalau sudah tidak haid maka iddahnya 3 bulan. Intinya Bapak Ibu, ternyata orang ketika mau mentolak istrinya saja dalam kondisi orang itu biasanya marah Pak, tetap getek Pak, memperhatikan juga dengan adab itu, gak sembarangan mau. Rata-rata kita pokoknya masuk langsung cerai. Maka para ulama selalu mengatakan kalau laki-laki itu hampir sidik-sidik kok pegat
gak wong lanang. Kenapa kunci pegat niku pada laki-laki, Pak, mboten wong wedok. Karena pada asalnya itu memang kesabaran itu lebih dibandingkan perempuan. Nggono pegat niku sing memiliki wong wedok apa entek. Sini-sini apa? Pegat nih. Entek niku rumah tangga niku. Masya Allah. Paham? Baik. Kita cukupkan sampai li'idatihinna wa asulidah. Nah, insyaallah pada kita bahas pada pertemuan depan untuk kelanjutan ayat pertama ini insyaallah. Maka Bapak Ibu barakallahu fikum, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan berkaitan masalah setelah ini pada pertemuan depan insyaallah. WA mawon atau TikTok kan yang mana? Maka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.